Selamat malam teman-teman semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Ya, jumpa lagi dengan saya Andika, putra perantau. Berawal dari saya melihat di YouTube video-video tentang ban atau tire. Di sini saya melihat ada banyak kejadian, dan kejadiannya sih ya sekitar ada yang 2 tahun, 3 tahun. Dan di sini yang saya lihat adalah berita-berita yang seperti ini, misalkan ban meledak, tukang tambal ban di Cengkareng alami luka parah. Ini sampai meninggal dunia, tewas karena ban meledak. Seorang tukang tambal ban tewas karena ban meledak saat diisi angin ya. Terus ini ada lagi tabung kompresor meledak, tukang tambal ban meninggal terkena ledakan kompresor. Ini ada lagi seorang pekerja bengkel tewas saat mengelas velg ban. Wah, beritanya ngeri-ngeri ya. Ini ada lagi tukang tambal ban meninggal di Taman Asri Lampung Timur. Ini meninggalnya di dalam bengkel. Ini ada lagi tuh remaja tukang tambal ban di Tandang Semarang meninggal tertimpa apa ini? Banyak ya kejadian. Ini ada lagi nih, pria tewas ditabrak mobil saat menambal ban di Tangerang. Waduh, lagi nambal ban kerja nih, ditabrak mobil mungkin di pinggir jalan ya. Ini ada lagi tukang tambal ban tewas akibat terkena ledakan kompresor. Ternyata yang ledak bukan cuma ban ya, kompresornya juga nih. Wah. Terus ada lagi ban truk pecah sambar tukang gorengan. Wih, ini gorengannya disambar sama ban yang meledak ya. Mungkin truknya lagi lewat gitu kan. Ngeri-ngeri kali ya beritanya nih. Wah. Oke, kita dengar satu video dulu dan sambil kita nonton gitu ya. Seperti ini misalkan. Pemirsa, waspadalah saat mengisi angin atau memberi tekanan udara pada ban karena bisa berakibat fatal jika tidak akurat. Di Cengkareng, Jakarta Barat, seorang penyedia jasa tambal ban tewas saat ban yang diisi angin tiba-tiba meledak. Kalau beritanya itu tentang ban meledak, tukang tambal ban tewas. Jadi lagi ngisi angin, bannya meledak. Kenapa bisa? Memeluk erat anak tercintanya yang sudah tiada. Hati ibu mana tak merintih melihat wajah sang anak mengalami luka parah akibat ban yang ditambal di bengkel tiba-tiba meledak. Peristiwa yang terjadi di Cengkareng, Jakarta Barat itu bermula saat korban bernama Sultan Nainggolan sedang mengisi angin untuk ban berukuran besar. Dan tak disangka, ban meledak hingga membuat korban tak bernyawa karena diduga pelek ban mengenai wajahnya. Lagi ngisi angin, bannya meledak. Terus velg bannya itu terlempar kena mukanya. Sontak, kejadian itu juga mengundang perhatian warga karena suara ledakan yang keras. Saya sih nggak tahu, saya lagi dalam. Dengar suara meledak kenceng banget bang. Kenceng banget. Itu udah rame orang, Pengisian angin pada ban kendaraan haruslah dilakukan dengan akurat. Pastikan memakai alat pengukur tekanan ban agar jangan sampai kelebihan udara di dalam ban yang bisa meledak. Jayadi melaporkan dari. Jadi udah kita bisa tahu nih dari video ini. Jadi ngisi angin di ban, terus bannya meledak gitu. Kira-kira penyebabnya apa nih? Kok bisa gitu kan? Ini menarik untuk kita bahas. Ini salah satu contoh video yang ada. Ada banyak sih videonya, tapi kita lihat-lihat dulu ya. Terus ini ada lagi, tabung kompresor meledak. Tukang tambal ban meninggal terkena ledakan kompresor. Wah, kompresornya bisa meledak ini. Jadi tadi angin di ban, ini sekarang kompresornya yang meledak ya. Terus ini ada lagi, seorang pekerja bengkel tewas saat mengelas velg ban. Ini kok bisa ya? Mengelas velg terus meninggal. Kayaknya penasaran deh. Kita harus nonton dulu ya. Pemirsa, seorang pekerja bengkel di Malang, Jawa Timur tewas akibat terkena ledakan ban truk yang
Ya. kondisi terisi angin saat ia mengelas velg ban tersebut. Jadi tukang las ini ngelas velg ban, terus bannya itu ada anginnya gitu, masih ada anginnya. Wah, ini konyol ini pemirsa. Ya konyol banget. Saya aja nggak berani tuh. Kalau misalkan ada pengerjaan yang misalkan kalau di pengerjaan itu ada yang harus dilas-las gitu ya. Kalau di kami itu biasanya ada cabut baut yang mungkin karena patah karena terkena antaman rock ejector gitu kan. Jadi ketika mau dicabut itu kan di final drape, jadi harus dibuang anginnya dulu gitu supaya tidak ada panasnya yang menyebar ke dalam ban. Dan ini ban mobil gitu ya. Kalau lihat sih ukurannya kecil nih kayaknya. Kita nonton lagi ya sampai habis. Insiden kecelakaan saat bekerja ini terjadi di bengkel Artomoro di wilayah Dilem, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Warga di sekitar lokasi yang mendengar adanya ledakan keras langsung berkumpul di sekitar bengkel. Serem, asli serem. Ternyata ledakan tersebut berasal dari ban truk yang tengah dikerjakan pekerja bengkel. Ban truk. Ukurannya sih kayaknya 10-10 nih. Akibat ledakan tersebut, seorang pekerja, David Effendi, tewas dan satu orang lain terluka. Menurut salah seorang pekerja bengkel, sebelum terjadi ledakan, korban tengah bekerja mengelas velg ban truk yang retak. Oke, crack ya. Namun korban tidak menyadari ban belum dikempesi dan masih dalam kondisi terisi angin hidrogen. Akibat panas, ban pun meledak dan membuat keduanya terpental. Jadi kalau di velg ban tuh biasanya ada crack, memang crack, keretakan. Jadi kalau crack memang harus dilas biar agak bagus lagi dan rapat lagi. Cuma masalahnya bannya ini masih ada anginnya gitu, dilas, dibakar, dan yang terjadi meledak. Itu sih memang bukan hal yang gimana ya, ngeri lah. Aduh, ya intinya jangan sampai hal-hal seperti ini tuh terjadi pada kita ya, jangan sampai. Artinya ada hal-hal yang penting, ada hal-hal yang harus kita ketahui sebelum melakukan pekerjaan yang memiliki risiko, yang punya bahaya dan risiko yang tinggi tentunya. Ini menarik untuk kita bahas malam ini. Di awal kita sudah nonton semuanya, sekarang kita akan bahas beberapa hal yang penting yang perlu untuk kita bahas. Tetap stay di APP Andika Putra Perantau. Dari video yang sudah kita putar tadi, dari dua video tersebut, yang pertama mengenai seorang tukang tambal ban yang mengisi angin pada ban, kemudian bannya meledak dan mengenai dirinya, dan yang kedua adalah seorang tukang las yang mencoba memperbaiki velg ban yang ternyata bannya itu masih ada anginnya, yang terjadi ledakan. Dua kasus yang berbeda, satu profesi yang sama sebagai tukang tambal ban, tapi ada beberapa hal yang berbeda. Yang pertama, bahwasanya kalau di versi saya, melakukan suatu pekerjaan yang memiliki bahaya dan risiko yang tinggi, tentunya ada sesuatu yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaan. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya ban itu atau tire punya bahaya dan risiko yang sangat tinggi. Seperti video tadi ya, bisa dikatakan kematian itu adalah salah satu risiko yang terbesar yang dihadapi sebagai seorang pekerja ataupun tukang tambal ban. Lalu apa yang harus kita lakukan nih teman-teman? Kalau pertanyaannya apa yang harus kita lakukan, sebenarnya udah terjawab dari dua video tersebut dan dari beberapa pernyataan yang saya sudah sebutkan, itu udah kejawab sebenarnya. Kenali dulu jenis pekerjaan yang kita lakukan, terus bahayanya apa aja, kemudian risikonya juga seperti apa. Ya kalau hubungannya dengan ban, tentunya di situ ada bahaya dan risiko yang sangat tinggi kan, udah jelas gitu. Jadi bisa dikatakan bahaya itu semacam segala sesuatu atau sumber
keadaan fisik, kemudian praktek kerja atau perilaku kerja yang berpotensi di situ bisa menimbulkan cedera, luka, kerusakan properti, pencemaran lingkungan juga bisa di situ. Nah, itu yang disebut bahaya. Kemudian risiko itu apa gitu? Nah, risiko itu ya konsekuensi dari sebuah bahaya itu yang juga dapat langsung menyebabkan terjadinya sebuah kecelakaan kerja, ya misalkan seperti luka atau bahkan ya kematian. Itu risiko dari sebuah bahaya ya yang kita hadapi dari sebuah pekerjaan yang kita lakukan. Jadi jelas di sini. Kenali dulu jenis pekerjaan kita, punya bahaya dan risikonya. Setelah kita udah tahu nih kerjaan kita, udah tahu nih bahaya dan risikonya, berarti langkah selanjutnya tentunya ada pengendalian dari bahaya dan risiko itu. Seperti apa nih? Nah, kalau di video tadi kan udah jelas tuh ya, saudara-saudara kita yang mengalami musibah melakukan pekerjaan penambahan angin, tapi pada saat melakukan penambahan angin bannya meledak. Pengendaliannya seperti apa? Kalau di dunia tambang tuh ban-ban ukuran seperti itu tuh, nah untuk memompa ban, untuk mengisi angin secara full, nah biasanya kalau ukuran ban seperti itu ada yang namanya keranjang ban, disebut biasanya sih familiarnya keranjang ban, sebuah tempat wadah di mana ban itu ditaruh di dalamnya. Seperti gambar berikut ini gambar contohnya. Jadi ban itu taruh di dalam, kemudian kita isi angin. Jadi ketika nanti ban itu diisi angin, kemudian terjadinya aja ledakan, ban itu mungkin akan terlempar atau meledak, tetapi tidak kemana-mana. Karena ban itu yang paling ditakutkan adalah velg atau bagian dari velg itu yang ketika terjadi ledakan dia terlempar. Seperti di video pertama, saudara kita itu terkena velg di bagian kepalanya, dan itu sangat fatal tentunya. Jadi ketika ada keranjang ban itu fungsinya seperti itu. Nah, itu salah satu tindakan pengendalian bahaya dan risiko dalam suatu pekerjaan, dan itu kita lakukan, berlaku di tambang juga seperti itu. Nah, mungkin teman-teman saudara-saudara kita yang di luar sana yang berprofesi sebagai tukang tambal ban di pinggir jalan yang membantu masyarakat sekitar bisa dipraktekkan. Itu salah satu tindakan pengendalian bahaya dan risikonya dalam proses pengisian angin. Jadi hal-hal seperti yang terjadi kepada saudara-saudara kita itu bisa diminimalisir. Jadi memang risiko besar banget itu ketika pengisian angin pada ban. Dan kalau ditanya apakah di tambang pernah juga nih kejadian seperti itu? Oh, pernah. Meninggal dunia iya. Pengisian angin. Ketika melakukan pengisian ya sama, langsung berhadapan dengan objeknya dan terjadi ledakan, maka yang bersangkutan meninggal juga, seperti itu. Cuma bedanya kalau di dunia tambang itu kejadian seperti itu tidak diekspos di media sosial. Nah, maka dari itu pengendalian seperti apa, caranya seperti apa, ya seperti itu. Pakai keranjang. Jadi tidak langsung kontan. Kita langsung berhadapan dengan ban, kita pegang alatnya, kemudian kita isi angin. Itu sangat berisiko banget. Kalau udah meledak, wah, fatal akibatnya. Itu salah satunya. Kemudian yang berikutnya adalah pada saat proses pengisian angin juga kita harus punya alat ukur. Kalau dalam bahasa saya itu namanya pressure gauge, alat yang bisa mengukur tekanan angin pada ban. Jadi kita gunakan hose yang panjang, kemudian nanti di hose itu ada yang dapat menghubungkan ke pressure gauge. Kita kontrol berapa udara yang masuk dari alat itu. Jaraknya tidak dekat dengan ban yang kita isi angin, jadi sekitar 10 atau 15 meter. Jadi lebih aman, seperti itu. Tempat pengisian angin
di tempat yang khusus untuk ban. Kemudian kita memiliki alat ukur ban atau pressure gauge yang benar-benar akurat, jadi tidak berdasarkan perasaan atau pengalaman ya. Ban itu seperti bom waktu, begitu meledak kekuatannya itu dikalikan 7 kali ledakan. Jadi dahsyat pertama itu di awal ledakan, boom, seperti itu. Adapun kasus yang kedua ini mengenai seorang tukang las yang mencoba memperbaiki velg dari ban yang ada keretakan. Kalau bahasa kami itu dikatakan crack. Jadi sebenarnya yang dilakukan adalah harus membuang anginnya ya, kalau perlu bannya dicabut, dilepas, kemudian sisa velgnya aja, jadi lebih aman dan juga tidak merusak ban itu sendiri. Namun kasus yang terjadi adalah pekerja ini, saudara kita ini melakukan pekerjaan mengelas velg ban yang ban itu masih terisi udara nitrogen. Tanpa disadari meledak dan beliau meninggal, dan salah satu sahabatnya pun mengalami luka. Kalau di kami itu biasanya ada pengerjaan seperti yang saya sebutkan tadi di awal, ada pengerjaan di mana cabut baut. Baut ini itu baut dari bracket valve, biasanya terjadi di bagian posisi dalam. Kalau unit itu kan kayak misalkan OHT, dia ada 4 tire di belakang, 4 ban, jadi punya valve extend yang panjang untuk posisi dalam. Nah, di posisi dalam valve extend itu ditutupi, dilindungi dengan bracket, namanya pelindung untuk valve-nya. Nah, itu bisa rusak, bisa patah, bisa rusak, bisa hancur jika terkena namanya rock ejector, di mana rock ejector itu berfungsi sebagai penghancur batu, penghancur material di sela-sela ban yang berada di belakang. Jadi model rock ejector itu ada di tengah, ini ban jadi tengahnya. Jadi ketika ada material batu atau pasir ataupun tanah yang keras atau kayu, dia yang berfungsi mendorong. Nah, di situ bisa terjadi hantaman rock ejector kepada bracket valve itu. Akhirnya yang terjadi, bracket valve itu hancur atau patah, kemudian valve-nya juga ikut rusak. Nah, yang terjadi adalah tugas kita untuk mencabut baut. Yang sering kita dapat adalah kasus di mana baut tersebut patah tapi valve-nya normal, anginnya pun tidak keluar. Yang terjadi adalah kita mengalami kesulitan untuk pengecekan angin. Kita perbaiki, kita parkir. Yang terjadi adalah, atau yang harus kita lakukan pertama, kita harus buang anginnya dulu untuk posisi tire yang bagian dalam. Kita kosongkan, karena nanti akan dicabut bautnya itu langsung di final draft yang berhubungan dengan tire. Jadi ada sumber panas yang mengantarkan kepada tire, dan ini juga memiliki potensi bahaya. Eliminasinya, caranya adalah membuang anginnya semua untuk tire di posisi dalam, untuk menghindari itu tadi, seperti kasus video yang nomor 2 tadi ya, takutnya ada ledakan seperti itu. Untuk melindungi pekerja yang punya tugas untuk mencabut baut, biasanya kita sebut dengan welder gitu, tukang las lah, seperti itu. Nah, jadi hal-hal seperti itu memang perlu untuk kita lakukan, kita bahas supaya tidak nanti itu terulang kembali. Jadi 2 video tersebut udah cukup sebenarnya teman-teman, mewakili yang kasus pertama, kasus yang kedua, seperti itu. Oke teman-teman, jadi kalau kita ngomongin tentang kecelakaan kerja yang berhubungan dengan video tersebut ya, di sini tentunya tidak lepas dari yang namanya 5 perkara yang berhubungan dengan pengendalian risiko. Kalau dalam bahasa segi safety-nya ada 5 perkara ya, hierarki pengendalian risiko. Yang pertama itu eliminasi, kemudian substitusi, yang ketiga isolasi, yang keempat administratif, yang kelima lah APD. 5 poin ini yang perlu untuk diperhatikan ya, termasuk seperti eliminasi, menghilangkan sumber-sumber potensi
yang dapat menimbulkan terjadinya sebuah kecelakaan, yang dapat menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan tentunya untuk kita. Kemudian yang kedua, yang namanya substitusi. Ini identik dengan mengganti. Biasanya arahnya kepada semacam alat-alat kerja kita yang mungkin sudah tua, yang mungkin udah nggak layak lagi dipakai gitu. Udah lama nih, udah puluhan tahun. Ya harus ganti nih. Ya harus diganti gitu. Karena tadi ada hubungannya dengan kejadian di mana ada pekerja tukang tambal ban yang meninggal gara-gara kompresornya meledak gitu. Itu perlu diganti. Misalkan kalau kompresor udah tua, udah lama, udah usang gitu kan, anginnya tidak normal lagi kan. Kalau kompresor bagus tuh, kalau yang di pinggir jalan teman-teman kita itu, dia akan mengisi angin, kemudian ketika dalam pressure tertentu anginnya akan mati secara otomatis. Ketika berkurang dia akan ngisi lagi kan, seperti itu. Nah mungkin tidak normal, terjadilah hal seperti itu, ledakan. Dan itu juga baru saya tahu loh, misalnya ban yang meledak ini, kompresor yang meledak. Kemudian isolasi itu bisa dibilang semacam memisahkan ya sumber bahaya dan pekerja. Biasakan ada alat-alat yang bahaya tuh, kita harus pisahkan gitu, jangan didekati, jangan digabungkan gitu. Jadi dipisahkan alat-alat yang punya bahaya yang tinggi dengan yang tidak gitu, jangan dicampur. Misalkan kadang-kadang ada tambal ban tuh kan yang ada yang pakai api bakar gitu, yang saya lihat. Ada juga yang pakai setrika untuk memanaskan, untuk ngepres, itu ada juga. Nah, kadang-kadang ada juga itu kan listrik ya, colokannya di mana-mana gitu. Nah, jadi itu kan bahaya gitu. Jadi pisahkan di mana dia harus diletakkan, di mana dia harus digunakan. Itu salah satunya. Kemudian masuk ke administratif. Ini masuk kepada praktek kerja sih sebenarnya. Praktek kerja yang mungkin tidak safe, tidak aman. Jadi kembali lagi kepada praktek kerja yang aman itu seperti apa, yang secara ergonomis, yang tidak menyakiti diri, yang tidak melukai tubuh kita, supaya kita pun melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman, seperti itu. Kemudian dari segi alat pelindung diri, APD, baik itu sifatnya menyeluruh atau sebagian. Jadi tergantung jenis pekerjaan yang kita kerjakan. Jadi kalau misalkan kita sebagai tukang tambal ban, kalau di tambang kan beda ya, harus ngikutin, harus pakai APD yang lengkap, dari sepatu, sarung tangan, helm, kacamata, air plug, masker. Biasanya ada jenis-jenis pekerjaan yang menggunakan tertentu seperti masker misalkan, atau air plug untuk kebisingan. Kalau helm, kacamata, sepatu, sarung tangan itu wajib. Pakaian pun juga termasuk, karena mungkin ada jenis pekerjaan dari tire itu atau ban yang untuk melindungi bagian pergelangan tangan ya. Misalkan ada pembersihan bagian velg yang kita bersihkan pakai alat brushing yang untuk sikat kawat, tapi dia pakai tenaga angin yang partikel-partikel debunya itu ataupun kawat-kawatnya itu, percikan-percikan dari karatan itu kan sangat bahaya buat kulit ketika tersentuh, bisa menembus atau bahkan melukai. Jadi pakaian juga termasuk. Nah mungkin teman-teman atau saudara-saudara kita yang di luar sana bisa dipraktekkan dalam hal-hal seperti ini yang perlu untuk dipraktekkan ya. Jangan sampai terjadi lagi kepada hal teman-teman yang di luar sana yang pastinya harus tidak terjadi gitu ya. Cukup jadi pelajaran buat kita semua tentunya dari banyak kejadian yang terjadi ya. Turut prihatin gitu ya. Berarti dari sini udah jelas, mungkin semoga teman-teman juga dapat mengetahui secara jelas dari sebuah pekerjaan yang teman-teman lakukan itu ada bahaya dan risikonya yang sangat tinggi. Perlu tindakan untuk pengendalian, dimulai dari sekarang sebelum jatuh korban berikutnya. Saya Andika, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.